apa kabar? Puji Tuhan kita bertemu lagi ya setelah minggu lalu. Saudara saya ya Yuda sudah sampaikan firman Tuhan. Hari ini saya kembali menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya rindu membahas mengenai Yunus ya teman-teman. Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah kitab di Perjanjian Lama, sebuah kitab yang sangat menarik. Bahkan dari sekolah minggu atau SD ya, sekolah minggu itu kita belajar tentang Yunus di perut ikan. Ya, wah masuk ikan apa? Banyak orang teriak ikan paus. Enggak, kita berkata ikan besar ya, bukan ikan paus ya. Teman-teman, kita belajar dari Yunus, dari kitab Yunus. Ada hal-hal yang kita pelajari tentang Tuhan. Tahukah teman-teman, lewat pembacaan firman kita tuh harus seringkali merenungkan apa sih yang Tuhan inginkan, seperti apa sih itu Tuhan. Hari ini kita belajar 4 hal dari Yunus 1 ayat 1 sampai 16 tentang Tuhan, sehingga kita tidak kaget waktu hal-hal itu terjadi sama kita atau Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yang pertama, di Yunus 1 ayat 1 dikatakan di sana, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Nah, jadi yang pertama, dengar baik-baik teman-teman. Nomor 1, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Ya. Jadi Tuhan itu bisa bicara kepada teman-teman semua. Jangan sampai kita merasa Tuhan itu di mana, Tuhan itu nggak bicara. Salah, Tuhan itu berbicara. Tapi seringkali kita tidak memperhatikannya. Dalam Ayub 33 14 sampai 17, Tuhan berbicara dalam beberapa cara. Waktu mimpi, waktu malam, ya, penglihatan. Lewat Tuhan bicara hati nurani kita. Bahkan firman Tuhan hari ini, Tuhan itu sedang berbicara kepada kita lewat kebenarannya. Apakah kita mau merespon? Bahkan Samuel dalam Alkitab yang masih kecil dipanggil Tuhan lewat telinganya, audible ya. Tuhan tuh bisa bicara lewat kita. Tergantung kita, maukah kita dekat, maukah kita itu mendengar gitu ya. Jadi jangan kaget kalau satu kali Tuhan berbicara sama kita, rasanya dorongan kuat dalam hati untuk mungkin mau minta maaf, untuk mungkin mau ngampuni, untuk mungkin memaafkan teman, memberi, menolong, dorongan untuk kita melayani. Ayo kita lakukan, karena Tuhan berbicara dalam hidup kita ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati teman-teman, kayak Nabi Baal atau patung-patung yang mati atau Mazmur. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Salah satu contoh ciri-ciri orang yang hidup adalah bersuara. Ya, kita kalau cari orang, ya, bahkan saya sedih kalau di desa itu anak-anak itu ngomong sama orang tuanya, "Pak, bangun Pak, Pak, jawab penoni Pak," gitu ya. Pengen orang tuanya menyauti gitu ya, pengen balas perkataannya atau berbicara. Berbicara itu adalah contoh Allah yang hidup, orang yang hidup, pribadi yang hidup. Jadi kalau Tuhan itu hidup, maka Dia berbicara kepada setiap kita. Sudahkah kita mendengar apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan bicarakan dalam hidup kita? Atau kita sedang tutup kuping? Ya. Ikuti dorongan Roh Kudus. Kalau kita berdosa, ayo minta ampun, bertobat. Yang kedua, teman-teman, kita pelajari dari kitab Yunus 1 ya, pasal 1. Yang kedua, Yunus 1 ayat 2 berkata, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe," kepada Yunus nih ya, "kota yang besar itu, berseluruh terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Yang kedua, setelah Tuhan itu adalah pribadi yang berbicara, yang kedua, Tuhan itu pribadi yang punya kehendak. Jadi cuma bukan berbicara asal, tapi Tuhan itu punya kehendak dalam hidup kita, punya sesuatu yang ingin ada dalam hidup kita. Nah, jadi seperti manusia itu adalah ciptaan Tuhan segambar serupa, kita pasti punya kehendak ya. Kita sukanya warna apa, kita pengen sesuatu ya. Kita pengen sekolah di mana, bekerja apa, ngomong sama orang tua pengen seperti ini dan seperti itu. Ada yang pengen punya pacar, punya kehendak. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu punya kehendak yang dibicarakan kepada kita lewat peringatan hati nurani, lewat firman Tuhan. Mungkin Tuhan menghendaki kita kudus, menghendaki kita seperti garam dan terang dunia. Ayo kita belajar untuk melakukan kehendaknya. Bagi Yunus, Tuhan berkehendak untuk Yunus pergi memberitakan Injil ya. Memberitakan Injil itu salah satu kehendak Tuhan. Ayo coba sharing ke teman-teman ya.
Ayo beritakan Injil. Kehendak Tuhan yang lain, tadi saya sudah sebutkan, jadi terang, ya, jadi garam. Satu kali saya baca tentang peristiwa pengeboman di Surabaya, Mei, ya. Ada 2 orang anak kecil yang meninggal, ya. Ibunya sangat sedih, tapi masuk koran besar, saya mengampuni pelakunya. Oh, berat. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Kita mengampuni, kita jadi terang. Wah, semua orang itu kaget, kagum, ya, dan pengen belajar kenapa kok bisa mengampuni orang yang sudah jahat. Karena Tuhan berkata kita harus mengampuni, dan kita sudah diampuni terlebih dahulu. Wah, dikatakan di situ, ya, masuk orang yang besar. Atau jadi garam seperti Abraham. Abraham itu mendoakan Sodom dan Gomora pada saat mereka mau ditunggang balikkan. Ya, Abraham ini nawar sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 100 orang benar gimana, ya? Masa Tuhan hancurkan kota itu? Enggak. Kalau ada 100 orang benar, nggak akan ku hancurkan Sodom Gomora. Abraham nawar, Tuhan kalau 75 bagaimana? Nawar terus, sampai akhirnya cuma 10 orang benar aja. Ternyata kehadiran kita di sebuah kota menjadikan kita itu garam, yaitu menghambat pembusukan. Garam itu gunanya menghambat pembusukan. Makanya ada ikan asin gitu, ya. Itu kan nggak gampang busuk, ya. Sesuatu yang garam itu lebih gak gampang busuk. Nah, jadi kalau kota Surabaya mau diberkati, minimal, ya, kita ini jadi orang benar di kota ini, maka kota Surabaya diberkati. Bayangkan, Sodom dan Gomora hancur apa tidak ditentukan oleh 10 orang benar diantaranya. Dan ternyata tidak ada. 10 aja loh, nggak ada. Maka Tuhan habisi Sodom dan Gomora. Mereka semua bejat, mereka suka dosa seksual, ya. Sodom itu dari kata Sodom dan Gomora, ya. Wah, homo, lesbian. Wah, Tuhan keji, Tuhan jijik. Tuhan punya kehendak, ya. Tuhan punya kehendak kita ikuti kebenaran firman-Nya. Kalau kita menyimpang, jangan kaget, ya. Kalau Tuhan itu kasih hukuman. Abraham itu jadi garam, mendoakan Sodom dan Gomora. Mungkin hari ini kita harus jadi garam, kita doakan bangsa kita, kita doakan keluarga kita. Itu jadi kehendak Tuhan, ya. Jadi kita belajar hari ini dari kitab Yunus 1. Yang pertama, Tuhan itu pribadi yang berbicara. Jadi jangan kaget kalau Tuhan bicara sama kita, ya. Setelah khotbah ini tiba-tiba ada suara gitu, ya. Tuhan ngomong langsung sama kita, entah audible, entah dalam hati, atau lagi mendengar. Tuhan mendorong sesuatu, ya. Oh, ampuni orang tuamu, ampuni mamamu, ampuni papamu, ampuni saudaramu, ya. Kamu digerakkan untuk pelayanan, dengerin. Itu suara Tuhan, apalagi yang positif dan sesuai firman Tuhan, ya. Yang kedua, Tuhan itu punya kehendak, ya. Jadi bukan bicara asal, tapi Tuhan itu punya kehendaknya dalam hidup kita. Sudahkah kita melakukan kehendaknya? Yang ketiga, kita mengenal Tuhan dari kitab Yunus. Yang ketiga di ayat 4, Yunus 1 ayat 4 dikatakan sana, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yang ketiga, Tuhan itu pribadi yang adil, yang menghukum orang kalau lari dari kehendaknya. Sodom dan Gomora contoh tadi kita bahas, dihancurkan sama Tuhan karena semua lari dari kehendaknya, kehendak pencipta. Jadi kalau hidup teman-teman semua dan Ko Ishak ini nggak sesuai kehendak Tuhan, jangan kaget kalau kita ini dihukum. Jangan kaget kalau kita ini dapat hukuman, dapat cobaan, ya. Kita dapat hal-hal yang malang, terkutuk, kata Alkitab. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu adil. Orang lari dari kehendaknya terkutuk, orang ikuti kehendaknya diberkati. Itu kunci dasar. Ya, teman-teman semua, kita sedang di mana? Kalau kita lari dari kehendak Tuhan, jangan kaget ketemu angin ribut, ya. Jangan kaget hidup kita terombang-ambing. Jangan kaget hidup kita satu kali dimakan ikan dalam bahaya. Oh, jangan kaget.
itu sudah pasti. Yang kedua, kalau kita ini diberkati, ya, hidup di jalannya Tuhan, kita pasti diberkati, itu sudah pasti. Firman Tuhan ini iya dan amin. Ya. Jadi kita pilih yang mana? Ya. Nah, mungkin hari ini teman-teman berkata, loh, tapi Pak Pendeta, tapi kok Ishak, ya, kok ada orang itu nggak melakukan kehendak Tuhan, tapi fine-fine aja temanku hari ini. Yang pertama, mungkin kita nggak tahu seluruh aspek hidupnya. Kita kelihatan cuma di Instagram, oh lagi dapat barang baru, lagi vacation ya, lagi jalan-jalan. Kita nggak tahu seluruh aspek hidupnya. Ada yang Tuhan hantam mungkin, kita nggak tahu Mas Yan. Yang kedua, kalau kita lari dari jalan Tuhan, teman kita lari dari jalan Tuhan, kok kenapa belum dihukum sama Tuhan? Tuhan taruh mereka di tempat yang licin, Mazmur 37. Cuma tinggal tunggu waktu ya. Orang kalau lari dari jalannya Tuhan, tinggal tunggu waktu terpeleset dan hancur ya. Tunggu waktu aja. Tuhan itu adil ya, teman-teman. Tuhan membalas setiap orang sesuai perbuatannya. Hari ini perbuatan kita gimana? Kalau kita suka beribadah, kita suka kebenaran, kita hidupnya benar, percaya hasil itu tidak mengkhianati proses. Prosesmu ikut Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, gak sia-sia. Masa depanmu cerah, kamu diberkati Tuhan. Tapi kalau kamu adalah pribadi yang jauh lari dari kehendak Tuhan seperti Yunus, Tuhan itu adil ya. Tuhan akan menghukum kita. Kita akan jadi pribadi terkutuk yang gak pernah dapat keadaan yang baik ya. Yang keempat, yang terakhir hari ini. Jadi kita belajar dari Yunus 1. Yang pertama, bahwa Tuhan itu pribadi yang berbicara sama kita ya. Sudahkah kita mendengar, merespon? Yang kedua, Tuhan itu punya kehendak yang penting dalam hidup kita ya. Tuhan menghendaki kita hidup dalam segala yang baik, segala firman-Nya, ayo lakukan. Yang ketiga, Tuhan adalah pribadi yang adil. Kalau jauh dari kehendak Tuhan, ya jangan kaget kalau dapat hukuman. Tapi kalau hidup dalam kehendak Tuhan, jangan kaget kalau diberkati Tuhan luar biasa. Jangan lupa ya, Tuhan itu yang megang nasib hidup kita. Karena itu, pilihlah yang bijaksana. Yang keempat, kita belajar dari kisah Yunus 1. Ketika Yunus ini masuk ke dalam perut ikan, maka dia doa, Tuhan, kapan aku bisa lihat bait-Mu yang kudus gitu ya. Dia minta ampuni Tuhan. Doa dalam perut ikan. Sudah mau habis nih. Teman-teman, kalau dibiarkan beberapa lama lagi, maka Yunus akan hancur karena pakai asam perutnya ikan ya. Kata Yunus dalam kesaksiannya di kitab Yunus, sudah mulai lumutan ya rambutnya. Artinya sudah mulai hancur. Tubuhnya kena asamnya perutnya ikan ini bisa hancur. Udah amis semua. Yunus tinggal pilihannya cuma dua, keluar dari depan apa keluar dari belakang. Kalau keluar dari depan masih hidup, keluar dari belakang sudah nggak jadi apa-apa gitu ya. Sudah jadi kotoran. Dia doa. Di saat yang genting dia doa. Yang keempat, kita belajar dari kitab Yunus, Tuhan adalah pribadi yang ngasih kesempatan kedua. Dengar baik-baik semua teman-teman di mana engkau berada. Mungkin engkau merasa terlalu jauh dari kehendak Tuhan. Aku terlalu jauh dari kehendak Tuhan. Aku sudah banyak salah. Aku dapat banyak hukuman. Aku takut masa depanku. Gimana caranya kok? Yang keempat, Tuhan adalah pribadi yang ngasih kesempatan yang kedua. Yunus dikasih kesempatan yang kedua, lalu dia kembali ke darat, dimuntahkan. Asal kalau kita sudah jauh ya, ayo minta ampun yang sungguh-sungguh dan bertobat, kembali pada kehendak Tuhan. Yunus akhirnya kembali ke darat ya. Maka apa yang terjadi ketika dia kembali ke darat? Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia berangkat ke Niniwe memberitakan firman dan kebenaran. Akhirnya semua Niniwe bertobat. Jadi teman-teman, yang penting hari ini di sini kita harus tahu Tuhan berbicara. Kita harus tahu Tuhan punya kehendak, pahami kehendaknya ya. Kenapa kalau kita ini kok nggak tahu kehendak Tuhan? Sekarang coba tes aja dalam hati ya. Apa sih kehendak Tuhan?
dalam hidup kita? Yang spesifik apa? Jadi anak yang hormat orang tua, jadi pribadi yang benar, jadi pribadi yang nggak nyontekan, nggak bolosan, nggak melanggar peraturan, jadi pribadi yang on time, jadi pribadi yang rajin, nggak malas. Apa kehendak Tuhan yang spesifik buat kita? Kalau kita jauh dari kehendaknya, jangan kaget kita dikutuki. Apa kita harus pelayanan? Ada pelayanan spesifik yang Tuhan sudah taruh di hati kita. Oh, jangan lari dari kehendak Tuhan. Ya. Yang ketiga, Tuhan adalah pribadi yang adil. Kalau kita jauh dari kehendaknya, kita akan dihukum. Itu sudah pasti. Tapi kalau kita dekat, hidup dalam kehendaknya, kita diberkati. Yang keempat, kalau sudah terlalu jauh, kita jauh melangkah, jauh dari Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang ngasih kesempatan kedua. Tapi Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Jadi kalau kalian sudah salah jauh, tak pura-pura balik sama Tuhan, benar selamat. Terus nakal lagi, terus berdosa lagi. Oh, jangan kaget kalau Tuhan bisa menghantam lebih keras lagi dalam hidup kita. Simpson sekali selamat, ya. Dia berzina sekali masih punya kekuatan. Berzina 2 kali masih punya kekuatan. Kita dengerin ya, sharing firman Tuhan minggu lalu oleh saudara Yuda. Masih punya kekuatan loh. Berzina sekali dikasih kesempatan sama Tuhan. Berzina 2 kali dikasih kesempatan. Tapi kesempatan dari Tuhan itu nggak seterusnya ada. Makanya saya sebutkan kesempatan kedua, ya. Bukan kesempatan ke-10, ya, enggak. Kalau kamu mau bertobat, Tuhan punya kesempatan kedua buat kamu. Tapi jangan membiarkan dirimu mempermainkan Tuhan, ya, dengan pura-pura sajalah bertobat, dengan dekat-dekat Tuhan tapi habis itu berdosa lagi. Jangan. Ayo kita bertobat, hidup dalam kehendaknya, ya. Tuhan ngasih kesempatan kedua kepada siapa lagi? Contoh yang lain adalah Tuhan ngasih kesempatan kedua kepada Petrus. Petrus waktu menyangkal Tuhan 3 kali, dia hancur. Dia tahu dia lari dari kehendak Tuhan. Dia harusnya adalah murid yang disebut pertama, seringkali disebut pertama. Artinya apa? Dia harus paling kuat. Kehendak Tuhan, dia memberitakan firman, jangan menyangkal Tuhan, punya iman yang kuat. Tapi dia gagal. Dia lari dari kehendak Tuhan. Dia sadar dia salah. Apa yang terjadi ketika Petrus melihat Tuhan disalib? Dia menyangkal, dia lari dengan menangis. Tapi Tuhan adalah pribadi yang ngasih kesempatan kedua. Ketika Tuhan sudah bangkit dari kubur, Tuhan cari Petrus. Petrus sedang di danau, kembali ke hidupnya yang lama nih. Jadi nelayan. Mungkin kita kayak gitu ya, dulu semangat pelayanan, hidup kudus, baca firman, tiba-tiba kita melakukan kesalahan, kita kembali ke hidup kita yang lama. Jadi nelayan, mungkin berdosa lagi, salah lagi. Tuhan ngasih kesempatan kedua. Ketika Petrus sedang mancing, ya, menjala ikan, dia nggak pakai baju. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia jala ikan, dia tahu Tuhan itu di tepi pantai. Dia pakai baju, bajunya dipakai, lalu nyebur ke laut. Biasanya kita ya, kalau cowok-cowok mau berenang gimana? Buka baju baru berenang kan? Pakai celana aja, celana renang. Tapi ini pakai baju dulu baru berenang. Kenapa? Karena dia tahu mau ketemu Tuhan. Dia sangat respect sama Tuhan. Dia malu ketemu Tuhan harusnya. Dia tutup, dia pakai baju, dia ketemu Tuhan. Maka kita tahu Yohanes pasal 21 berkata, ya, Petrus ditanya 3 kali sama Tuhan. 3 kali menyangkal, 3 kali ditanya lagi. Dikasih kesempatan kedua, ya. Kalau Simpson gagal dalam kesempatan kedua, Petrus sangat memanfaatkan kesempatan kedua. Dia khotbah, sekali khotbah waktu penuh Roh Kudus, 3.000 orang selamat. Kesempatan kedua dia khotbah waktu penuh Roh Kudus, 5.000 orang selamat. Bahkan ketika dia mau meninggal, sejarah gereja menulis, dia gak menyangka lagi dia akan disalib. Dia terima. Bahkan dia minta, aku jangan seperti guruku. Guruku lebih tinggi, dia Allah. Maka Petrus diminta disalib terbalik. Salib terbalik.
Itu salibnya Petrus. Ya, jadi apakah kita menggunakan kesempatan kedua? Hari ini kok jauh, pakai kesempatan kedua, bertobat, kembali ke kehendak Tuhan, dan jangan kembali ke hidup yang lama. Ya. Sampai akhir hidup kita, ayo kita setia sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.